warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Hari ini mata pelajaran kita adalah PPKN dan materi yang akan kita bahas mengenai norma dan keadilan. Norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai pengertian norma, ciri-ciri norma, macam-macam norma, dan norma berdasarkan kekuatan mengikat. Pengertian norma. Norma adalah patokan atau ukuran yang digunakan untuk menilai suatu tindakan atau suatu perbuatan manusia. Berdasarkan pakar yang lain atau sumber yang lain, Bapak Sudikno Merotokusumo mengatakan bahwa norma merupakan aturan hidup bagi manusia tentang hal yang seharusnya dilakukan dan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Indonesia, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Ciri-ciri norma. Norma memiliki ciri yang pertama merupakan hasil kesepakatan bersama. Yang kedua, norma berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, memiliki sanksi bagi yang melanggarnya. Yang keempat, bersifat dinamis atau menyesuaikan dengan kebutuhan. Macam-macam norma, ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan norma hukum. Oke, yang pertama kita bahas mengenai norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan yang bersifat mutlak berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Contohnya seperti sholat, puasa Ramadan, dan lain-lain. Dan sanksi apabila kita melanggar norma tersebut, kita akan mendapat dosa dan menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya seperti bersifat jujur, tidak menyakiti orang lain, dan lain-lain. Dan sanksi yang didapatkan apabila melanggar norma kesusilaan adalah hati tidak akan tenang dan gelisah. Yang ketiga adalah norma kesopanan atau aturan-aturan yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Contohnya, dilarang berludah sembarangan, bertingkah laku tidak sopan. Sanksi yang akan didapatkan adalah teguran, caci maki, pengucilan, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh negara atau badan hukum yang berwenang. Yang ini sifatnya tegas dan memaksa. Contohnya, berkendara tidak memakai helm atau peraturan yang berada pada Undang-Undang Dasar 1945. Sanksi yang didapatkan apabila melanggar norma hukum adalah mendapat hukuman denda, penjara, bahkan hukuman mati. Norma berdasarkan bentuknya ada norma tertulis, norma tidak tertulis, norma adat istiadat. Norma tertulis merupakan norma dalam bentuk yang tertulis dan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dia bersifat resmi, bersifat fleksibel, atau mengikuti perubahan zaman. Sedangkan norma tidak tertulis, dia berisi tentang tata cara kita hidup dalam bermasyarakat, berisi tentang kebiasaan dalam hidup bermasyarakat, bersumber dari agama, filsafat, dan kebudayaan dalam sebuah masyarakat. Adat istiadat termasuk dalam salah satu norma tidak tertulis. Berlaku bagi kelompok yang memiliki adat yang sama, memungkinkan terjadinya perbedaan aturan antara adat satu dengan yang lainnya.
Alhamdulillah materi kita sudah selesai. Ada beberapa hal tugas yang bisa kalian kerjakan untuk menambah wawasan kalian, yaitu tuliskan 3 contoh hukum tertulis dan tidak tertulis di daerah kalian masing-masing. Apabila kalian sudah mengerjakan, bisa langsung difotokan buktinya dan dikirimkan ke guru mapel kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.